Pemirsa, kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis belum selesai di para tersangka yang sudah ditetapkan. Kini Kejaksaan Agung memburu pihak-pihak yang diduga ikut menikmati aliran dana proyek yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Dalam banyak kasus korupsi, uang hasil kejahatan biasanya tidak berhenti di satu tangan. Dari satu rekening ke rekening lain, dari satu pihak ke pihak lainnya, aliran dana kerap menyebar dan dinikmati bersama-sama. Penyidik Kejaksaan Agung terus menelusuri aliran uang dalam perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Fokus pengusutan tidak hanya pada pelaku utama, tetapi juga pihak lain yang diduga menerima manfaat dari dana yang diduga diselewengkan. Saat ini dugaan markup terjadi pada pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi. Akan tetapi penyidik Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP akan mengecek seluruh pengadaan barang untuk program MBG. Pastinya nama-nama itu belum tahu saya. Tapi kan pasti di situ kan nanti ada keterkaitan dari para tersangka ini kan. Nanti kan dilihat itu MBG-nya. Yang jelas ini berjalan di relnya. Perbuatannya itu jual beli titik dengan pengadaan barang. Nah, pengadaan barang kan banyak nih. Itu belum lagi penjualan titik, pasti melibatkan juga beberapa orang. Nah, sekarang ini penyidik lagi konsentrasi betul-betul di yang ditahan ini. Berarti dari yang pengadaan barang yang 3 udah disebut sama penyidik itu ada kemungkinan pengadaan lain yang dimaksud? Semua pengadaan semua lah kita lagi teliti. Seiring berkembangnya penyidikan, tidak tertutup kemungkinan muncul nama-nama baru yang bakal dimintai keterangan atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Jadi penyidik bekerja serius dan cepat lah ya. Nanti kita akan pengajuan JC kita jawab, kemudian nanti sekaligus juga rentetan dia dengan siapa, berbuatnya nanti kita masih terbuka. Pak, akan diterapkan TPPU nggak sih Pak? Kalau ada alat bukti pastilah. Diterapkan TPPU ya Pak? Kalau ada alat bukti kita. Publik kini menunggu apakah seluruh pihak yang diduga ikut menikmati dana tersebut benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban hukum atau justru masih ada yang lolos dari jerat penyidikan. Masyarakat tentu berharap semua pihak yang terlibat ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana masalah-masalah hukum dapat diselesaikan, masalah-masalah tata kelola dapat ditingkatkan yang arahnya itu adalah arah kepada kualitas. Dan itu yang sudah disampaikan oleh Bu Nani sebagai pimpinan bagian yang baru kepada Bapak Presiden. Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tapi kepada kualitas. Dalam aspek kualitas, selain aspek SPPG-nya, kemudian pangannya juga direncanakan, diharapkan akan ada perbaikan dari segi efisiensi. Kejaksaan Agung telah menetapkan total 5 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bersih gratis periode 2025-2026. Kelimanya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung, Sony Asep Yusuf Somantri, dan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal Andri Mulyono. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menjelaskan, program makan bergizi gratis seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.